Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Hamdi dari Privilege Room Mercure Hotel. Saya mencoba menyampaikan satu materi lagi tentang pengadaan langsung. Rupanya sejak materi pengadaan langsung ini disampaikan dari awal, bermunculan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang saya pikir ini perlu penjelasan, penegasan, kemudian perlu analisa kita bersama. Salah satu yang menjadi topik bahasan adalah pertanyaan tentang ketika pengadaan langsung yang nilainya sampai dengan 50 juta itu kemudian menggunakan sumber pembiayaan berbentuk LS atau sumber pembayaran berbentuk LS, apakah ini harus wajib SPK? Nah, rupanya begitu saya diskusi dengan beberapa teman, hampir semua seperti itu, memahaminya bahwa ketika sampai dengan 50 juta, apalagi belanja modal ya, belanja modal sampai dengan 50 juta menggunakan LS, maka wajib SPK. Maka perlu kita urai satu persatu. Pertama, sumber yang menjadikan dasar bahwa ini harus SPK adalah, kalau kita lihat, adalah Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, di mana di pasal 205 di situ disebutkan PPTK dalam menyiapkan dokumen SPPLS itu di ayat 3 disebutkan lampiran SPPLS terutama huruf D yang menjadi dasar itu. Yaitu di situ disebutkan lampiran dokumen SPPLS untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk SPPLS mencakup surat perjanjian kerjasama atau kontrak antara pengguna anggaran, kuasa pengguna atau kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga. Jadi hari ini mungkin akan membahas tentang SPK saja, karena kaitannya tadi pertanyaannya apakah belanja modal sampai dengan 50 juta berbentuk barang ketika menggunakan LS itu wajib menggunakan SPK bentuk perjanjian. Mari kita lihat ketentuan dari Perpres 16 tahun 2018. Pada pasal 28 itu disebutkan bentuk kontrak terdiri dari atas bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, yang C surat perintah kerja atau SPK. Bisa kita lihat di sini perbandingan antara pasal 205 Permendagri 13 ayat 3 huruf D menguraikan bahwa surat perjanjian kerjasama atau kontrak. Sementara Perpres menyebutkan surat perjanjian kerja. Di sini ada perbedaan. Apakah betul LS itu harus menggunakan surat SPK? Ternyata kalau kita urai di dalam Permendagri 13, di situ tidak disebutkan surat perjanjian kerja, tapi surat perjanjian kerja sama. Dan ada pilihan atau kontrak. Nah, sementara Perpres menyebutkan SPK itu surat perjanjian kerja tanpa sama, kemudian menyebutkan bahwa SPK atau surat perjanjian kerja ini adalah bentuk kontrak. Maka kalau kita sandingkan dengan Permendagri 13 pasal 205, semestinya kita menggunakan kata atau di belakang surat perjanjian kerjasama, yaitu apa? Bahwa untuk SPPLS itu bisa digunakan surat perjanjian kerjasama, bisa juga digunakan kontrak. Nah, bentuk kontrak di dalam Perpres 16 tahun 2018 itu tidak hanya SPK. Ada bukti pembelian atau pembayaran, ada kwitansi juga, ada surat perjanjian kerja, bukan perjanjian kerjasama, ada surat pesanan. Jadi menurut saya ini tafsiran yang harus segera diluruskan, harus disamakan persepsinya. Surat perjanjian kerjasama atau PKS ini adalah perjanjian antar pejabat pembuat komitmen dengan pelaksana lain swakelola atau dengan kelompok masyarakat atau dengan organisasi masyarakat. Jadi dua hal yang berbeda. Nanti akan saya bahas di season yang lain apa perbedaan antara perjanjian kerjasama dengan perjanjian kerja. Tapi yang jelas di sini di Permendagri 13 pasal 205 itu menyebutkan dengan tegas bahwa kelengkapan dokumen SPPLS adalah kontrak. Kemudian Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan bentuk kontrak itu adalah kwitansi. Berarti kwitansi juga bisa dijadikan kelengkapan dokumen LS. Kemudian nota bukti pembelian juga bisa, surat perjanjian kerja juga bisa, surat perjanjian pun bisa, surat pesanan pun bisa memenuhi syarat semuanya sebagai bagian dari kontrak. Kemudian perlu juga kita ingat di dalam Permendagri 13 tahun 2006 di pasal 205 sendiri, di ayat 4 disebutkan
kelengkapan lampiran dokumen SPPLS yang dari mulai A huruf A sampai P, itu sekitar 13 persyaratan ini, itu disebutkan kelengkapan lampiran dokumen SPPLS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan sesuai peruntukannya. Jadi kalau misalkan ini bukan swaklola, yang nggak minta surat perjanjian kerjasama, cukup kontrak saja. Nah ini pemahaman dari sisi orang pengadaannya. Mudah-mudahan dari sisi keuangan, dari sisi pembayaran juga bisa diseragamkan. Jangan sampai nanti orang pengadaan yang cenderung fleksibel dipaksa untuk melakukan rekayasa, membeli laptop, belanja modal kepada toko, kemudian dipaksa menggunakan SPK. Karena menggunakan SPK maka wajib berbadan usaha, karena wajib berbadan usaha kemudian mengambil barangnya di toko, kemudian untuk pembayaran, administrasi pembayaran harus mencari-cari perusahaan bendera yang kemudian juga mendorong pejabat pengadaan untuk memberikan keuntungan atau PPK untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan bendera ini yang kemudian kita umumnya menyebut pihak ketiga. Ini tentu ada kelebihan pembayaran di situ. Karena apa? Mestinya kita mengambil barang ke toko, bayar ke toko, kemudian harus bayar ke CP lagi. Tentu CP yang menjadi perantara ini menjadi maklar akhirnya dia. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan bijaksana. Demikian, saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.